iman Kristen itu iman yang buta. Sering dengar kan tuduhan kayak gitu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas. Apa benar iman itu artinya kita harus percaya, gitu aja, tanpa mikir. Katanya gini, kamu kan percaya cuma karena dari kecil udah diajarin begitu. Seolah-olah iman kita ini bukan pilihan sadar, tapi ya hasil cuci otak dari keluarga atau lingkungan. Jadi bukan karena kita yakin itu benar, tapi karena kebiasaan aja. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Apa benar iman Kristen itu menuntut kita untuk percaya membabi buta, nutup mata, nutup telinga, pokoknya percaya aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang kita lewatkan di sini? Ternyata jawabannya itu ada di dalam Alkitab sendiri loh. Dan jawabannya bukan sebuah doktrin yang rumit, tapi justru sebuah undangan. Undangan yang sederhana banget, tapi diulang-ulang terus. Coba deh perhatiin. Di Injil Yohanes, setiap kali ada yang ragu atau bertanya sama Yesus, jawabannya itu bukan, udah percaya aja. Bukan, jawabannya selalu, mari dan lihatlah. Ini keren banget, karena ini bukan perintah buat jadi buta, tapi justru ajakan buat membuka mata selebar-lebarnya. Oke, datang dan lihatlah. Kedengarannya simpel ya. Tapi apa sih artinya secara konkret? Yuk kita bedah lebih dalam. Dan ini yang bikin saya kaget. Di dalam percakapan yang pendek itu, kata melihat atau memandang itu diulang sampai 11 kali. 11 kali! Gila kan? Ini jelas bukan kebetulan. Ini sengaja ditekankan banget. Melihat di sini tuh bukan kiasan ya, bukan melihat dengan mata hati atau semacamnya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipakai itu horao dan ido, yang artinya ya melihat secara fisik, dengan mata kepala sendiri. Ini undangan untuk mengobservasi, menguji, membuktikan sesuatu yang beneran ada. Contoh paling klasiknya itu waktu Nathanael skeptis banget. Dia bilang, "Hah, dari Nazaret? Emang ada yang bagus dari sana?" Jawaban Filipus gimana? Dia nggak debat. Dia nggak bilang, "Jangan menghakimi." Dia cuma bilang, "Udah, ikut aja. Mari dan lihatlah sendiri." Ini dia, respons Kristen yang sejati terhadap keraguan. Bukan marah, tapi ngajak untuk investigasi bareng. Undangan ini seolah-olah bilang, "Sini, lihat aja sendiri. Lihat cara aku hidup, tempat aku tinggal, dengerin cara aku ngajar, perhatiin apa yang aku lakukan dari pagi sampai malam." Nggak ada yang ditutup-tutupin. Ini menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa kan? Cuma orang yang yakin sama kebenarannya yang berani buka diri untuk diperiksa sedetil itu. Oke, sampai sini kita lihat iman itu ternyata mengundang investigasi. Tapi disinilah muncul sebuah paradoks yang menarik banget. Pertanyaannya jadi begini, kalau iman itu bisa kita uji, bisa kita investigasi, apakah itu artinya kebenaran itu baru jadi benar kalau kita setuju? Kalau kita bilang, oke, saya terima, apa kebenaran itu nunggu stempel persetujuan dari kita? Jawabannya ada di sebuah frase lain yang unik banget, yang cuma diucapkan oleh Yesus. Coba perhatikan deh, dia sering banget memulai kalimatnya dengan kata-kata ini. Biasanya kan kita bilang amin di akhir doa ya, artinya biarlah terjadi atau aku setuju. Tapi Yesus, dia satu-satunya tokoh yang bilang amin di awal kalimat. Amin, amin, aku berkata kepadamu. Ini artinya apa? Dia sedang bilang, dengerin, apa yang akan aku katakan ini benar. Bukan karena butuh persetujuan kalian, tapi karena aku sendiri yang mengatakannya. Ini klaim otoritas yang absolut. Jadi, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, iman Kristen itu membuka pintu lebar-lebar. Ayo selidiki, ayo tanya, ayo investigasi. Tapi, di sisi lain, kebenaran itu sendiri nggak nunggu persetujuan kita. Kebenaran itu absolut. Ibaratnya kita diundang masuk ke dalam sebuah rumah, kita boleh periksa setiap sudutnya, tapi fondasi rumah itu udah kokoh dari sananya. Nggak peduli kita suka atau nggak sama desain interiornya. Nah, terus gimana dong implikasinya buat kita? Apa artinya semua ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam cara kita berbagi iman? Ada yang pernah bilang, kesesatan itu seringkali dimulai dengan dua kata yang kelihatannya sepele. Menurut saya. Ini bahaya banget kalau kita mulai menganggap kebenaran itu soal opini pribadi. Kalau kebenaran cuma jadi soal selera, ya udah, nggak ada lagi yang namanya kebenaran. Jadi, misi kita sebagai orang Kristen itu bukan memaksa orang untuk percaya buta. Sama sekali bukan. Tugas kita adalah menyajikan bukti-bukti, argumen-argumen, dan cerita hidup kita yang dibangun di atas fondasi yang kokoh dan berotoritas itu. Kita membagikan iman yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar klaim kosong. Pada akhirnya, gini,
Kebenaran iman Kristen itu nggak bergantung pada jawaban iya atau tidak dari kita. Kebenaran itu tetaplah kebenaran. Pilihan kita cuma menentukan bagaimana kita akan merespons kebenaran itu. Apakah kita mau menerimanya atau menolaknya. Tapi kebenarannya sendiri nggak berubah. Jadi, kesimpulannya, iman itu ternyata bukan tentang kurangnya bukti. Justru sebaliknya, buktinya banyak banget. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, semua bukti ini menunjuk ke siapa? Dan yang lebih penting lagi, setelah melihat semua buktinya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Siapakah dia bagi Anda?